Besti, balik lagi di gosip kebijakan yang kali ini bikin banyak orang bukan cuma geleng-geleng kepala, tapi juga geleng rekening. Bayangin deh, udah lolos seleksi, udah resmi jadi PTPK, udah kerja melayani masyarakat, sekarang malah muncul kabar mau dirumahkan. Gara-gara alasan yang lagi hits di mana-mana, efisiensi anggaran. Loh, bentar. Katanya yang diefisienkan itu belanja yang nggak penting. Kok yang kena malah orangnya? Ribuan PTPK dan PTPK paruh waktu di kota Tidore Kepulauan akhirnya turun ke jalan. Mereka datang bukan buat minta naik jabatan, bukan juga minta bonus. Mereka cuma minta satu, jangan hilangkan pekerjaan kami. Karena buat sebagian besar dari mereka, status PTPK bukan sekedar seragam ASN, itu sumber nafkah keluarga. Bahkan ada peserta aksi yang mengaku surat keputusan atau SK PTPK-nya sudah dijadikan jaminan ke bank untuk membangun rumah. Jadi kalau sampai dirumahkan, cicilan tetap jalan, tapi penghasilannya berhenti. Nah loh, yang nagih bank, bukan pemerintah. Kota Tidore adalah kota yang penuh dengan sejarah. Maka kami sebagai anak cucu di sini tidak akan berhenti memperjuangkan, terutama apabila pimpinan Kota Tidore mau merumahkan P3K seluruhnya di Kota Tidore, maka kami menantang itu. Yang kedua, saya sebagai forum ketua aliansi profesi di nakes di Kota Tidore, khususnya di rumah sakit, kalau memang kami tidak dilihat, maka saya perintahkan mengajak kawan-kawan untuk hari ini tidak lagi memberikan pelayanan. Setuju kawan-kawan? Setuju? Baik, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman di puskesmas akan berhenti melakukan pelayanan apabila pemerintah tidak melihat nasib kami. Setuju? Dan kemudian kami sampaikan kepada kawan-kawan dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tidore, kami meminta solidaritas kalian untuk sama-sama kita mogok. Setuju? Kami mengingatkan kembali kepada pemerintah kota, apabila ini tidak diindahkan, maka jangan salahkan kami. Kami akan mobilisasi pegawai ASN seluruh Kota Tidore untuk mogok dan melakukan aksi yang lebih besar. Setuju? Setuju kawan-kawan? Maka sekali lagi saya minta solidaritas. Kita meminta kepada pemerintah pusat, jangan tutup mata, harus mendengar ini. Ini adalah masyarakat, ini adalah bangsa juga. Maka kalian jangan melihat hanya di pusat, tapi di daerah juga. Kami meminta ke depan pemerintah pusat harus bertanggung jawab adanya efisiensi ini. Kami meminta dari P3K penuh menjadi PNS dan P3K paruh waktu disusul menjadi P3K penuh. Setuju? Teman-teman guru, kalian sangat diperhitungkan. Kalau seperti ini, setuju kita mogok. Maka sekali lagi, solidaritas sangat penting. Kita harus melakukan aksi yang lebih besar. Setuju? Kita hari ini melakukan mogok sementara. Setuju? Setuju? Mulai hari ini, mulai detik ini, kami akan mogok, ayah. Kalau memang tidak ada final. Jadi sekali lagi saya berharap kepada orang semua yang hadir jangan termakan provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya mohon semua ASN paruh waktu P3K jangan lagi bikin gerakan-gerakan tambahan. Saya minta sekali lagi,
Di tengah aksi itu, pemerintah kota Tidore menjelaskan, kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik. Defisit anggaran disebut mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Belanja pegawai juga disebut melonjak sangat tinggi, sehingga daerah kesulitan membayar seluruh kewajibannya. Akhirnya, Wali Kota Muhammad Shinen mengambil keputusan yang bisa dibilang pilihan paling pahit. PTPK tidak jadi dirumahkan, tapi tunjangannya dipangkas. Bahkan beliau sampai mengatakan, kalau nanti ujung-ujungnya ribuan PTPK tetap harus dirumahkan, dirinya lebih memilih mundur daripada membiarkan pegawainya menjadi korban. Kalimat itu langsung ramai diperbincangkan publik. Tapi di balik semua drama anggaran ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Kenapa setiap kali negara bicara efisiensi, yang pertama kali deg-degan justru pegawai? Kenapa bukan proyek-proyek yang kurang prioritas? Kenapa bukan pemborosan birokrasi? Kenapa bukan perjalanan dinas yang tidak mendesak?